Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan salah satu materi pemrograman berbasis objek yang sudah dijelaskan oleh Pak Fedi. Tapi kami di sini ingin memperjelas lagi tujuannya. Materi yang kami akan sampaikan berupa struktur data. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Arif Ramadan, lalu ada operator di Komunikasi dan juga yang memvideokan dan Farida ada presentasi di masa. Di sini ada beberapa daftarisi yang akan kami sampaikan, seperti mengapa struktur data ekspektif, tipe struktur data bawaan Python, list struktur data serbaguna, tabel data yang tidak bisa diubah, mengakali tabel, set relational klasifikasi, operasi pada set, dictionary fungsi dan nilai, operasi dictionary, lalu tidak ada misalkan ada ini serta membahas pemrograman manajemen sistem kasus mirip. Yang pertama, mengapa struktur data itu penting? Bayangkan jika kalian punya banyak data tapi tidak tahu cara menyusunnya. Sama seperti kalian itu kayak punya lemari tapi semua bajunya itu ditaruh asal-asalan aja. Jadi itu membuat kayak datanya itu tidak terorganisir. Tapi dengan struktur yang baik, data itu bisa diakses lebih cepat, disimpan dengan efisien dan tentu saja memudahkan pengelolaannya. Seperti di sini sudah dijelaskan yang tadi saya jelaskan juga. Data tersebut itu seperti rumah tanpa fondasi. Sebenarnya itu struktur data itu membuat informasi itu seperti kayak lebih mudah diakses, lebih efisien disimpan, lebih cepat diproses. Dan Python itu kayak menyediakan alat bantu untuk powerful untuk mengatur data bahkan untuk pemula. Next. Di sini ada tipe-tipe struktur data bawaan dari Python. Python menyediakan 4 jenis struktur data bawaan. Setiap jenis punya karakteristik dan bunyinya sendiri. Di sini seperti ada list. Itu seperti data yang bisa dirubah-rubah. Jadi itu elemennya itu fleksibel bukannya. Lalu yang kedua itu ada berupa tabel seperti data yang kunci. Jadi itu kita tidak bisa mengubah data tersebut. Lalu yang ketiga ada set. Set ini cocok untuk data tanpa integrasi. Jadi kayak bebas saja pengen naruh ada beberapa pilihan yang sama gitu di beberapa tempat yang tidak urut apa. Lalu yang terakhir ada dictionary. Di situ kayak ada kata dan artinya gitu. Kalau di sini kayak dalam bahasa pemrogramannya itu ada kayak koleksi pasangan, itu name dan value text. Di sini lalu selanjutnya ada struktur data serbaguna. Struktur data serbaguna itu seperti bagian list yang sangat fleksibel. Kita bisa menyimpan angka, teks, bahkan kombinasi dari berbagai tipe. Kita juga bisa menambahkan, menghapus, dan menurunkan item dengan sangat mudah. Cocok untuk daftar tugas dan data dinamis dan lainnya. Di sini bisa kita lihat, ini bisa menampung berbagai tipe data, string, ya. Lalu elemennya juga bisa dibuat langsung saja. Cocok untuk menyimpan data yang sequential. Di sini kita gunakan notasinya plural untuk kotak. Contohnya itu seperti kita masukkan gini. Itu juga ada bahwa itu berisi apel, jeruk, pisang. Nah, untuk menambahkan data di sini kita masukkan buah, apel, mangga. Next. Lalu selanjutnya ada tabel data yang tidak bisa diubah. Tabel data yang tidak bisa diubah ini berbeda dengan list yang tadi. Tabel bersifat immutable. Artinya begitu dibuat tidak bisa diubah lagi. Hal ini menjadikan lebih aman untuk data yang tidak boleh dimodifikasi atau identitas seseorang. Dan untuk elemen ini harus menggunakan satu pakai dan bersifat immutable seperti yang dijelaskan, atau efisien dan memori
operasi menggunakan tabel menjadi X for X in T if X tanda seru sama dengan 2 saat kita butuh solusi untuk memodifikasi data yang sudah tetap. Next. Di sini selanjutnya adalah set koleksi tanpa duplikasi. Set koleksi tanpa duplikasi, set ini mirip seperti dalam matematika. Tidak ada elemen yang sama dan urutannya tidak penting. Ini sangat berguna untuk menghapus duplikasi dari list atau ketika kita ingin membandingkan dua data. Tidak usah berurutan, hanya menyimpan yang unik, operasi cepat untuk gabungan, irisan dan perbedaan. Notasinya bisa menggunakan kurung berawal atau set dari kurung biasa. Ada contohnya yaitu angka. Di dalamnya itu ada 1, 2, 2, 3. Outputnya kan 1, 2, 3. Next. Lalu di sini ada operasi pada set. Set mendukung operasi dengan seperti union, intersection, dan separate. Ini memungkinkan kita membangun untuk membandingkan dua kelompok di data secara cepat dan elegan. Misalnya, mencari irisan antara dua data bersama ini. Di sini kita bisa add dulu, lalu kita bisa melakukan remove, discard untuk menghapus union atau gabungan dua set, intersection atau bisa contohnya di sini ada yang tadinya A berisi 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5 print A dan B sama dengan nanti hasilnya bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Next. Dictionary dan kunci dan nilai. Dictionary menyimpan data dalam pasangan K dan value. Bayangkan seperti data di KTP ada labelnya K seperti nama, alamat, dan nilai. Ini sangat berguna untuk menyimpan data yang terstruktur dan punya makna. Jadi menyimpan pasangan yang menggunakan K dan value, K-nya harus unik dan immutable seperti string, integer, dan tuple. File value-nya bisa berbagai data, notasinya menggunakan huruf berawal yang berupa K, ketik 2, value. Contohnya di sini ada mahasiswa nama, Dina, umur 20. Yang artinya jika kita jalankan akan menghasilkan Dina umur 20 tahun. Next. Operasi dictionary. Kita bisa mengakses, mengubah dan menghapus data dalam dictionary dengan sangat mudah. Juga bisa melakukan literasi untuk membaca seluruh dictionary. Sangat berguna untuk mengelola data, penggunaan, objek, dan konfigurasi. Di sini menggunakan dictionary K, tambah atau banyak menggunakan dictionary K dan value. Hapusnya del div K. Jika dijelaskan for K di mahasiswa titik items kurung buka kurung tutup titik 2 print kurung kata petik titik 2 v kurung tutup. Next. Di sini ada studi kasus ini tentang kelas dan siswa memiliki tujuan simpan data siswa dan data pelajaran gunakan kombinasi list atau set dan dictionary. Struktur list nama siswa per kelas atau nama kelas, setnya mata pelajaran unik, dan dictionary-nya database mahasiswa. Next. Ini contoh kode Python sederhana yang dijalankan fungsi tadi. Kita bisa menambahkan siswa, memberikan mata pelajaran, dan menampilkan semua data yang ada. Kombinasi